kembali Tempel Sami dapat hadir di kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barakah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat munajat dan doa-doa kita malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bil khusus Tempel Sami menjadi hamba yang selamat afiat fi din dan dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tersampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Munir. Oke, ini nak kerja. Kecamatan dah hendak kerja. Bayo. Enggak kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun hadha faslun fi dhaman wa huwa masdaru dhamintu syai'a dhamanan idza kafaltuhu. Ini adalah satu fasal fi dhamani tentang membahas hukum dhaman. Dhaman itu artinya menanggung, tanggungan. Artinya kita menanggung daripada orang yang berhutang atau kita menanggung orang yang punya kesulitan atas hutang dan seterusnya, itu namanya dhaman. Beda dengan suluh. Kalau suluh itu kita mendamaikan dengan cara bisa menanggungnya atau menyelesaikan masalahnya, itu suluh. Ya, kalau dhaman ini yang berkaitan dengan hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan, kemudian ada orang yang menjaminnya. Dhaman itu masdarun, adalah masdar dari dhamina yatmanu dhamanan, ya, di makna masdaru dhamintu asyai'a, masdar dari dhamintu syai'a, aku jaminkan kepada sesuatu, dhamanan kepada suatu jaminan, idza kafartuhu apabila aku menanggungnya. Yakni aku menjaminkan sesuatu itu apabila aku punya tanggungan. Jadi lamun berdaya tanggungan, kemudian kita jadikan suatu jaminan, hutang, piutang, atau kita menjamin orang lain dari sisi hutang piutangnya. Wa syar'an, nah yang dimaksud dhaman secara syar'i itu adalah apa? Iltizamu ma fi dhimmatil ghairi, adalah tetapnya sesuatu fi dhimmatil ghairi, pada tanggungan orang lain, minal mali berupa harta. Artinya secara syar'i adalah tetapnya tanggungan, ya, tetapnya sesuatu itu pada tanggungan orang lain berupa harta. Artinya dhaman itu adalah tidak akan berpindah tanggung jawab itu kepada orang lain berupa hartanya, dia ada yang punya tanggungan. Wa syartud dhamin, ataupun kemudian syaratnya orang yang menjamin itu dhamin, ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi, adalah dia ahli tasarruf. Ahli tasarruf seperti yang sudah kita bahas, yakni dengan si kanggo bermuamalah, dia tidak gila, dia tidak bangkrut, dia tidak stres, dia tidak anak kecil, pokoknya dia itu ahli tasarruf, boleh melakukan muamalah, tidak dibatasi dengan hajar. Kalau dibatasi namanya dihajar, tidak boleh bertasarruf. Nah, syaratnya orang yang menjamin sesuatu jaminan, yaitu adalah dia tidak dihajar, artinya boleh bermuamalah bebas. Wa yasihu dhamanud duyuni, dan boleh dhamanud duyuni menjaminkan hutang-hutang al-mustaqirratu, yang tetap fi dhimmati, pada tanggungan, idza alima qadruha, kalau diketahui kadarnya. Artinya boleh kita menanggung hutang-hutang yang tetap pada hak orang lain kalau kita tahu kadarnya. Misalkan dia punya hutang 1 juta, nah kitalah yang menjamin hutangnya untuk dilunasi, maka itu boleh, ya, tapi harus jelas kadar berapanya. Nanti kalau tidak jelas, laun puputan, wah aku nanggung you, dan berketua bir
miliar ke dong palang sih. Nah, artinya bahwa harus jelas dulu sehingga Anda itu mampu atau tidak ya untuk menanggungnya. Jangan asal bait-bait tuh pada meraih itu misalkan sono mangan lewarong terus dengan pira semangkok 100.000 kapan nara 10.000, kan bahaya. Jadi Anda penting yakni doman itu penting juga ketika muamalah. Misalkan kita itu mengenal kadar harga yang kita ingin beli sehingga kita bisa mengukur kemampuan. Kadang kan kita sebuah baik tuh padahal kita tidak tahu apa dominnya, artinya apa jaminan harganya itu. Makanya penting mencantumkan harga dan kita tahu bahwa kita mampu atau tidak. Kalau tidak mampu kan jadi masalah, merugikan orang lain, juga kita memalukan diri sendiri. Nah ini kita yang kanggu dalam syariat ya puputan. Nah Allah Ta'ala hamba Yahya jema ikhlas entan suruh bersedekah undi. Nah ya aral sana lagu apa padahal neraka peng ya. Wattaqidu bil mustaqarrati, adapun catatan bil mustaqarrati dengan kata mustaqarrah artinya tanggungan yang tetap. Yushkalu alaihi sihhata dhamanis sadaqi ya, yushkalu diragukan alaihi atasnya sihhata dhamanis sadaqi kepada sahnya menanggung sadaqi, yakni sadaqnu artinya mahar di dalam pernikahan ya. Diragukan sahnya menjamin mahar qabla dukhuli sebelum dukhul artinya sebelum berhubungan. Fa innahu hina idzin, karena sesungguhnya ketika itu ghairu mustaqarrin, tanggungan itu tidak tetap fi dhimmati pada tanggungannya. Wa lihadza lam yu'tabar ar-rafi'i, oleh karena itu tidak mengambil ibarat ar-rafi'i min ar-rafi'i wan Nawawi illa kaunad dainu, kecuali adanya hutang itu sabitan adalah tetap laziman, yakni tetap mengukut. Artinya tidak bau terjarang ibrah untuk menanggung jaminan mahar. Maharnya misalkan sebelum didukhul tidak boleh, sehingga kan nikah niki aslinya sempurnanya mahar itu terbayarkan setelah dukhul, setelah jima. Misalkan ke maharnya 100 juta tunai ya, maka yang dibayarkan adalah separuhnya 500 jutanya ya, 50 jutanya ya, 50 jutanya barulah dia sempurna. Mahar itu harus terbayarkan, menjadi doman, menjadi tanggung jawabnya si lelaki ini, penuh harus dia bayar. Dukhuluhu, setelah dia dukhul, setelah dia berjima, wahna hubungin intim ya, senina nenu nabruk sempurna apa ketetapan dia untuk membayar 100 juta itu. Namun misalkan kemudian maharnya sepakati 100 juta, nah kemudian sesuatu dan lain hal dia memilih terdukhul senina niki, dia memilih berhubungan badan ya, kemudian dia minta cerai, maka hak untuk maharnya itu tertolak, iskal ya. Maka seolah-olah si mame ini tidak punya zimmah, tidak punya doman, tidak punya tanggungan. Kenapa? Karena aslinya nikah itu ba'da dukhul, setelah dukhul. Makanya maharno tersebut ampun ibu ini bab nikah sekali ya, karena dibahas di sini sebelum dukhul ya. Makanya bimakna mahar itu faedahnya apa? Kata ulama al-mahru iwadun anil but'i, tersebut ya. Mahar itu adalah ganti rugi daripada keperawanan wanita yang kita nikahi. Berarti lamun dekna telang perawannya setelah dinikahi, berarti dia ini tidak sah menerima mahar ya, secara utuh, secara akad. Angka mahar itu sempurna menjadi tanggung jawab suami setelah akad nikah sah, kemudian setelah dukhul. Namun sebelum dukhul ya, maka dia tidak punya zimmah, dia narak tanggungan suami ini, "Mbe maharku men," kan dia dimantek.
Nah, itu dalam bab nikah. Nah, sehingga ya akad itu kan menghalalkan apa? Akad nikah itu menghalalkan wati itu. Ya, akad tersebut kayak faedah apa? Nikah nu secara syar'i apa? Aqdun yustabahu bihi ibahatan jam'i, akad yang membolehkan untuk jima, akan awalnya kan sebelum akad haram, tapi setelah akad menjadi halal. Nah, kehalalannya pun ukurannya harus segera dijima sebenarnya. Karena apa? Untuk tanggung jawab suami itu full pindah ke suaminya. Kalau belum dukhul maka itu iskal, diragukan berapa tanggungan suami. Misalkan neke seninana deman terdukhul lalu sayang wah neke ya nu wah nu ya jaminanku maharku si 100 juta nu si janji daku piranu ya wah ku jaminan nu kadu bayar hutang ku le bank misalkan ini baik kan debiman bayang itu katakan. Maka itu iskali maknanya. Maka tidak dabil ibrah. Ya. Makanya setelah didukhul barulah sempurna mahar itu menjadi hak istri. Kalau belum iskal, diragukan. Makanya Imam Rafi dan Imam Nawawi mengatakan bahwa mustaqarra itu artinya jaminan yang tetap itu kalau memang tanggungan itu tetap, tidak ada yang meragukan, ia lazim. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif idza alima qadruha. Apa makna perkataan idza alima qadruha? Kalau diketahui jumlahnya. Apa itu maksudnya? Yakni ad-duyun al-majhulata, maksudnya hutang piutang yang tidak jelas. Misalkan ya nah aku jamin kira hutang aro jemaah dah tahu pokok jamin aku boleh dapatnya 10 juta hutang dengan 1 juta. Nah itu penipuan kelas berat, maka tidak sah dhaman. Wala yasihhu dhamanuha, maka tidak sah jaminannya. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wali sahibil haqqi, dengan mi'raj dan ini ceramah. Wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang punya hak ad-dain, punya utang itu mutalibatu man sya'a min ad-dhamin, yakni boleh menuntut siapa yang dia kehendaki min ad-dhamin, dari orang yang menjamin. Ya, orang menjamin artinya dengan si berdua yang hak nu kanggo menuntut tipa dengan si berdua jaminan ye, artinya ni wah jaminanku lelo sekena, maka tuntutlah ye, maka dia boleh menuntutnya kepada yang menjamin atau jaminan itu. Wal masmunu alaihi wal matmunu anhu, dan yang dijaminkan. Wa huwa man alaihi dain, artinya orang yang punya utang. Ya, artinya boleh seseorang yang punya hak atas jaminan itu menagih, menuntut kepada siapa saja yang dijaminkan dan orang yang menjaminkan hutang. Artinya penjamin dan dijaminkan itu bembewah lene tagah kan. Misalkan ini berdua yang utang, kemudian dijamin oleh Pak Abu misalkan, maka orang yang punya hak itu, punya uang itu, boleh dia menuntut ke si berhutang atau orang yang menjaminkan. Dua pihak dia boleh tuntut membelai ini, wah yang penting dia mendapatkan haknya. Wa qaluhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana, ya. Wa qalu, dan perkataan musannif idza kana ad-dhamanu, apabila ada dhaman ala ma bayyana, atas apa yang kami jelaskan, itu sakitun fi aktsari nusakhil matan, ana gugur di sebagian salinan matan dalam kitab lain dan tersebut yang sahibil haqq. Wa idza gharama ad-dhamin raja'a 'ala al-matmun anhu, ya,
Wa idza gharama, dan apabila gharam artinya menipu, ad-dhamin siapa orang menjamin, raja 'alal madmun alaih anhu, maka dia kembali kepada orang yang dihutangkan. Artinya misalkan si tukang jamin nih dia yang menipu, telang ya nu, wah doang jamin utangku lu Pak Abu, nu kupuputan tetagih telang nih. Berarti balik semalik ke Pak Abu, aku malah tetagih belekok. Ndek. Nah, payah masalah. Aku ambai ya laun ni. Ya, puput. Ya, ku mana juga semendak. Apa nak telah terus. Aku ambai ni bareh mana juga semendak. Puputan telang. Nah, itulah si belekok namanya. Yang berarti apa? Tuntutannya kepada siapa yang awal menjamin. Ya, menjamin. Misalkan Pak Yong aku bayar bareh dan ya. Awah mundenara anu Pak Yong dak itu bareh unin. Tentu habis si Pak Yong nasin manajemen dah. Nah, padahal dia ngeles contoh. Maka baliklah jaminan itu ke bukan Pak Yong. Nu si pertemu berengene-ngene. Nah, artinya dia ini ngeles kalau sudah menjadi jaminan. Bisyartil madhkuri fi qawlihi, dengan syarat ya, dengan syarat yang disebut dalam perkataan musannif, idza kana ad-dhaman wal qada'u ay kullu minhuma bi idznihi. Kalau memang tanggung yang ditanggung, tanggungan atau yang menanggung itu memang ada izin dari yang diberikan jaminan artinya si dewa neke apa keizinan jamin ni misalkan. Kalau dia memang terima, ya terima, berarti kembalilah jaminan itu kepada yang menerima izin itu. Kalau dia hilang, berarti kembali lagi ke yang menanggung hutang itu. Ya kena. Thumma sarraha bimafhumi qawlihi sabiqan idza ulima qadruha biqawlihi huna wala yasihhu dhamanul majhul. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Mungkin jawab. Mana bikilan Haji sekali-kali telah hijab ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma ar-rijlani, adapun kedua kaki, fahfazhuma an tamshiya bihima ila haramin, maka kakimu fahfazhuma, peliharalah keduanya, an tamshiya, untuk engkau berjalan bihima dengan keduanya, ila haramin, ke tempat yang haram. Ya, jangan kaki ini dijalankan kepada sesuatu yang haram. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin, atau engkau berjalan dengan kedua rijlan kaki itu ila babi sultanin zalimin, kepada pintu penguasa yang zalim. Jadi dende gimana pemimpin si zalim itu datangin deh untuk membela, meminta belas kasih atau minta proposal dan seterusnya. Dan kanggo itu dalam kajian tasawuf. Kenapa? Karena ilmu itu begitu berharga, iman itu begitu berharga, jangan ditukar dengan kepemimpinan yang zalim. Fainal masya ila salatini dzulmati, lamun leka berjalan menuju pemimpin yang zalim, min ghairi daruratin, tanpa darurah. Ya, ada berarti yang boleh, yang darurah. Apa darurahnya? Misalkan untuk keamanan atau kemaslahatan umat. Lamun telegang, ya ndek terdemo, misalkan penguasa itu tetap kebijakannya itu akan merugikan rakyat, maka secara daruri kebijakannya yakni boleh kita tentang, boleh kita demo, boleh kita berjalan memberitahunya, mengingatkannya saja. Ya. Min ghairi daruratin wa irhaqi ma'siyatin kabiratin, dan yakni tanpa melakukan maksiat yang besar. Jadi jangan sampai kita ini melakukan, ya, berjalan dengan kaki ini menuju kezaliman pemimpin untuk bersama-sama melanjutkan kezaliman. Itu dosa besar. Fainau tawadu'un,
karena sungguhnya mendatanginya itu adalah sebetulnya masuk merendahkan diri. Wa ikramun lahum, dan memuliakan mereka, padahal tidak boleh kita merendah pada kezaliman. Ya, sida solat kemudian sida merendah kepada orang yang tidak solat, tidak boleh. Ya, artinya merasa hina di hadapan orang tidak solat, ya kebalik. Ya, sida merasa mulia di hadapan Allah karena kita memang diberikan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ibadah, ibadah. Maka jangan kita merendah di hadapan orang-orang yang zalim. Bukan juga maknanya sombong, artinya dendeklah kita menampakkan kebutuhan kita dengan merendahkan, menjual iman kita pada orang-orang yang zalim atau ahli maksiat. Dendek, kembalilah pada Allah, sehingga harapannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Wa ikramun lahum, atau memuliakan mereka, karena yang dimuliakan itu bukan penguasanya, bukan kezalimannya, tapi kalau kita datang kemudian mendukung dia, nah berarti kita mendukung, memuliakan kezaliman, memuliakan kezaliman, kekuasaan yang zalim. Ya, ala zulmihim, atas kezalimannya. Kita memuliakan kezaliman, berarti ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong atas kezaliman. Waqad amara Allah Ta'ala bil iradi anhum fi qoulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka, pemimpin yang zalim itu. Mun zalim, jauh-jauh halangan pemimpin sak zalim, jangan duduk, jangan dekat, karena kita akan memuliakan dia dalam kezaliman. Wala tarukanu, fi qouli ta'ala, dan firman Allah, wala tarukanu ilal ladzina zalamu, jangan engkau mendekat ilal ladzina zalamu, pada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka akan menyentuh kepadamu api neraka. Dendek tarkanu, kalau rukun itu artinya kan mentiangkan diri. Dendek sudah bergantung seperti tiang rukun itu kepada orang-orang yang zalim. Dendek gantung diri tiba dengan zalim. Ukurannya ada keluarga kita dia zalim, dia fasik, dia jahat, jangan menggantungkan kepada dia. Kenapa? Karena bisa jadi sudah diberi dari harta yang zalim, dari rezeki yang maksiat, dari rezeki yang fasik. Maka carilah yang halal-halal. Maka disuruh oleh Allah, kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah. Yang halal thayyibah saja, termasuk dari orang-orang yang soleh, dari orang yang tidak zalim. Hanya Nabi nyuruh kita, yakni makan bersama orang-orang soleh, ya, makan bersama orang-orang yang baik. Jangan makan di rumah orang fasik, jangan makan di rumah orang yang zalim, jangan makan di rumah orang yang tidak sholat. Kenapa? Nah, itu adalah hilang berkahnya, denara berkahnya. Ya, undang misalkan, ya, tiba dengan si dia sholat misalkan, ya lebih baik jangan makan makanannya, karena itu mengeraskan hati dan membuat keberkahan hilang. Sampaikan dalam riwayat Nabi Musa, riwayat Nabi Musa, ketika Nabi Musa pada satu waktu pergi ke sebuah kampung, kampung niki bagus airnya enggaran, ya doang pada mandi, nginem, mupuk dan seterusnya. Sesuai enggaran bersih, ya. Ia tu nak berjaruk Nabi Musa tu. Dengan Nabi Musa kemudian jemaah jaga-jaga ibadah dia Allah Taala. Ni tebang sida nikmat Allah berupa air enggaran sangat melimpah dan wah kering. Kemudian tahun berikutnya, lalulah singkat cerita Nabi Musa Malik tiba sungai nu, kampung nu, ternyata kering kerontang dengan selapu wah pada ndek mau mangan dan seterusnya. Maka dengan ni lalu keadaan terkatuanlah kepala desa kaling netun, ya wah niki syekh pun, ya Rasulullah pun kembali, ya supuk piran nike, ya setelah pelungguh beberapa bulan pergi, ada sekelompok perampok yang mampir ke sini, yang mereka tidak sholat, ya mereka bermaksiat, kemudian mereka mandi minum di sini. Lantaran itulah sejak itu, ya air ini berhenti mengalir dan menjadi kering kerontang. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa turunnya azab itu lebih cepat
bagi orang yang mendatangi sesuatu yang mendatangi sesuatu yang zalim atau yang dizalimi. Artinya pengaruhnya itu cepat, angka berhubungan dengan kezaliman sampai kering airnya. Artinya bahwa kita disuruh berjalan ke tempat-tempat orang yang soleh, yang baik, yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa taktsirun lisawadihim. Dia adalah maknanya taksirun lisawadi, menambah kejelekan mereka, kehitaman mereka. Artinya lamun terdatang kemudian kita ikut nimbrung pada kezalimannya, kita tambah menambah ya keburukannya dia. Wa in kana dzalika lisababi talbi malihim. Wa in kana dzalika lisababi talbi malihim. Walaupun ada itu karena sebab talabi malihim, menuntut harta mereka, walaupun untuk karena arah hak dele pemimpin itu berupa harta kita tuntut, tetapi dia itu zalim, maka tetap kita ini jatuh kepada hukum memuliakan orang yang zalim. Fahuwa sa'yun ila haramin, maka dia adalah berjalan menuju keharaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a li ghaniyyin salihin lighinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tawadhu, merendah, lighaniyin, pada orang kaya, solihin, yang soleh, lighinahu, karena kayanya, dhahaba thulutsa dinihi, maka Allah cabut, hilangkan 2/3 agamanya. Misalkan dengan sida bertemu yang merendah saja kepada dengan soleh, lagu ya sugih, lagu dia pandang memuliakan kesolehannya, si dia pandang kayanya, hartanya, sugih nih, dia soleh doang, nih apa nih mulia sugih nih, dia mulia yang soleh nanti, tetap beng, itu pun menghilangkan 2/3 agama, dicabut 2/3 agama. Dengan soleh sugih, ya sidok ilmu karena apa? Ampun dah tebeng kepeng belu sudah bolak-balik misalkan. Ni Pak Edi misalkan, ya tebeng maklum kena sidok, maklum kita sugulang. Nah ada mentene nyedok. Itu hakikatnya sudah diangkat 2/3 agama. Padahal dia soleh loh itu. Ya. Orang soleh kaya, maka jangan mengharap pada kayanya. Wa hadza fi ghaniyun salihun, fi ghaniyin salih, nilai dengan soleh si sugih. Fama dhannuka bil ghaniyidz zalim, lalu bagaimana kaya yang zalim? Ya, dengan soleh doang, sidok iman bukan karena kesolehannya tapi kayanya, kemudian sudah diberi hartanya, pelungguh sudah dicabut 2/3 dari agamanya, hilang agama. Ya, itu pada yang soleh. Gimana pada yang zalim? Papa ya gubernur deh, Pak Pak Edi, cup nah sampai sudah kapong no dan saya lihat padahal ya cerubah terbayang soal lagu nih, kadang beli bakso tuh mau sekedar bakso, itu luar biasa, habis agamanya, habis telan agama. Telang agama. Mengapa? Lianna syariata, karena syariat tidak menyuruh kita untuk memuliakan harta, tapi menyuruh kita untuk mentazim ilmu. Tazim ilmu. Walal jumlah, kesimpulannya ya, faharakatuka wa sakanatuka bi'adhaika nikmatun min amillahi ta'ala. Setiap gerak dan diammu dengan anggota badanmu nikmatun min ni'amillahi ta'ala alaika, adalah nikmat Allah atasmu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan, maka jangan gerakkan seluruh anggota badanmu untuk bermaksud pada Allah aslan, sama sekali. Jadi kita ini kepada orang soleh ya silahkan memuliakannya kepada kesolehannya, jangan muliakan orangnya itu dia jelek, tidak ada apa-apanya, tapi muliakanlah ilmunya. Yang dibawa itu jangan lihat fisiknya, jangan lihat kecilnya. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, orang tua itu dua, ya, syekhun fis sinni, syekhun fil ilmi. Tua di usia, tua di ilmu. Ya, yang mana yang lebih harus dimuliakan? Syekhun fil ilmi, yang tua dalam ilmu.
bukan yang semata-mata tua karena memang tua, ya tua. Kita memuliakan tuanya, ya bagus, itu adab, ya. Kemudian kita tidak memuliakan ilmunya, maka kita juga zalim. Maka muliakanlah karena tuanya sebagai adab, karena ilmunya juga sebagai syariat menghormatinya. Nah dendek tu menurut tipa dengan sak zalim pasek no dendek hormat biasalah lagu apa, jangan menampakkan yang terlalu merendah gitu. Dunda lek julun pejabat tidak boleh. Kenapa? Itu adalah merupakan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab, wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma barik lana fi lailatina, barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mah was والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، تفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.